Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada project Satria App ya. Satria App ini hilang pengapian. Cara ngecek pertama tentunya ya dari kabel busi ya, dari kuil. Nah ini kuilnya. Ini emang nggak ada kontak lagi motor. Nah ini nggak ada pengapian dari kuil. Jadi langkah selanjutnya kalau kuil ini nggak ada pengisian, nggak ada apinya, cabut saja yang kabel dari CDI menuju ke coil, yaitu kabel ini kebetulan sudah saya cabut ya. Ini urut-urutannya, ini sudah berantakan, ini sudah saya cek ya. Ini sambil pengenalan tentang CDI juga, kabel CDI apabila menghadapnya seperti ini ya. Itu kabel Satria App kan ada berapa itu, 1 2 3 4 5 6 ya. Ada 6 kabel, akan saya tunjukkan. Yang paling atas ini posisi seperti ini ya, jadi seperti ini. Ini coil satu, yang kedua ini ground yang warna hitam leres putih, terus yang sampingnya warna biru leres putih itu untuk pulser bagian plus, terus bawahnya ini warna oranye ya. Oranye ini menuju ke kontak yang ketemu yang naik ke kontak ketemu dengan kiprok ya. Kiprok, keluaran kiprok. Kiprok kan dibagi dua, satu menuju aki, satu menuju kontak. Nanti ketemunya sama ini, sama warna oranye. Terus samping warna oranye ini warna biru ini kosong, jadi kosong, ini enggak ada. Terus sampingnya lagi warna hijau leres putih, itu untuk pulser bagian pulser. Jadi pulser ada dua untuk Satria App, ada dua pulser. Oke, udah jelas. Kalau tadi kita awal tadi dari coil kan nggak keluar api, jadi cabut saja kabel yang menuju coil. Nah ini yang warna, kalau masih asli warnanya putih leres biru ya. Ini udah disambung warna coklat, jadi keluarnya di sini. Ini Anda engkol. Nah kebetulan ini nggak ada apinya. Oke, seret Anda sambungkan ke ground, Anda tempelkan lalu dengkol ya. Nggak ada, nggak perlu saya tes, ini memang nggak ada. Kalau nggak percaya ini tak cek ya, tak engkolin. Ini nggak ada apinya. Sebentar, saya taruh di ground ya, di body atau di masa, atau ditempelin di batang mesin. Nah ini nggak ada apinya. Untuk langkah selanjutnya, cek. Kalau sudah dicek dari bagian coil dan juga yang masuk ke coil ini kosong, nggak ada apinya ya. Ini kan nggak ada apinya ini. Jangan divonis dulu CDI-nya ya, jangan divonis dulu CDI-nya, biarkan dulu, tinggalkan dulu. Lalu Anda ngecek yang bagian spool. Nah, dari spool akan saya jelaskan juga kabel spool. Dari spool ini, kalau untuk Satria App ada 4 ya. 2 ini biru leres putih dan hijau leres putih, ini pulser ya. Yang warna putih leres merah ini pengisian, larinya ke kiprok. Kalau ini 2 ini larinya langsung ke CDI. Kalau pulser langsung masuk ke CDI ya. Nah jadi ini langsung masuk ke CDI dua-duanya. Terus yang putih leres merah ini untuk pengisian, masuknya ke kiprok, in kiprok. Terus yang kedua ini kuning ini bisa untuk lampu ya, sama. Jadi larinya ke kiprok semua ini ya. Ini larinya ke kiprok. Nah ini ya, masuk ke kiprok. Ini saya jelaskan lagi, ini kan masuk ke kiprok, tidak perlu saya jelaskan ya kalau masalah colokannya. Masuk ke kiprok yang putih ini keluarnya ke merah. Nah ini untuk kontak, ini bisa di cabang 2, satu masuk ke bagian aki, satunya langsung ke kontak. Maksudnya langsung ke kontak seperti ini ya. Ini yang oranye ya, yang oranye dari kabel CDI oranye ini. Nah ini Anda langsungkan masuk ke kontak. Nah seperti ini ya, sebentar dulu. Nah ini langsung ke sini ya. Bentar, nanti akan saya jelaskan.
masuk ke kontak. Nah ini saya bagi dua, satu dari CDI masuk ke kiprok untuk pengisian kiprok ya, yang dari anu tadi itu kok pengisian kiprok ini keluarannya ada masuk ke kiprok itu putih laras merah. Nah keluar yang merah ini satu ke aki ya, ini ke aki ya, ini masuk ke plus aki ya, plus aki pengisian, nanti dikasih sekring ini kalau udah dipasang. Satu ke pengisian untuk aki, satu larinya ke kontak, jadi cabang dua ya. Udah jelas ya. Oke, melanjutkan video pengapian Satria tadi sambil menjelaskan. Tadi kebetulan ada konsumen jadi saya stop dulu. Jadi Anda cek dulu dari spool ini kan sudah bagus. Kalau spool ini bagus, jadi caranya cukup dikonsletkan yang warna putih ini, yang warna putih merah ini Anda sobek sedikit, Anda kasih kabel, nanti dikonsletkan di bodi. Dia ada apinya enggak? Kalau ada apinya biarkan saja masuk ke kiprok ya, masuk ke kiprok, lalu dicek lagi apa kiprok itu bagus itu dari sini, dari yang warna merah ini. Kalau Anda konsletkan yang merah ini ke bodi, dia keluar api, berarti kiprok bagus. Berarti kiprok bagus, Anda masukkan ke kontak ya. Intinya kiprok ini bagus, ini udah saya cek ya, udah keluar api. Nah seperti ini, disambung ke kontak. Ini cara ngecek CDI. Nah kalau ini nanti sudah disambungkan ke CDI tapi dia masih nggak keluar api, masih nggak keluar api yang dari coil ini maksudnya ya, berarti CDI ini rusak. Paham? Ini kan sudah disambung yang masuk ke kontak alias ke CDI kan, yang warna oranye ini. Nah ini warna oranye masuk dari kiprok ini, masuk ke warna oranye, sep ke sini. Nah ini Anda engkol keluar apinya enggak. Kalau nggak keluar api berarti CDI nya ini yang rusak, seperti itu ya. Kita cek lagi, tapi belum juga Anda vonis CDI, bisa juga dari pulser. Nanti kita cek pulsernya. Ini dicek ada apinya apa enggak ya. Berarti warna coklat ini karena yang udah dijamper warna coklat ya, paham? Nah kita engkol yang warna coklat ini dikonsletkan ke bodi, kita tes ada apinya apa enggak ya. Bentar. Nah ini tetap nggak ada apinya ya, tetap nggak ada apinya, berarti masih ada dua penyakit. Kalau dari CDI itu nggak keluar, ada dua penyakit, berarti satu CDI, kedua pulser. Cara ngeceknya pulser itu yang warna biru leres putih ya. Pulser itu yang ada di spool sini, ada benda kecil seperti ini. Nah ini namanya pulser ya, yang kecil ini namanya pulser ya. Nah ini bisa mati. Kalau mati dia nggak akan keluar ke CDI, nggak ada timingnya, nggak ada pickupnya, rusak pickupnya ya. Cara ngeceknya pulser itu kabel yang warna biru putih yang dari bawah ini, biru kuning ini. Nah ini Anda sobek sedikit, lalu Anda konsletkan ke bodi. Tapi konsletkannya harus pakai alat, itu pakai alat tes pen DC namanya ya. Oke, melanjutkan video yang tadi, karena ya maklum lah, bengkel itu pasti ada konsumen datang, jadi kita ya berhenti dulu, kita lanjutkan tentang pengecekan pusher tadi ya. Jadi harus pakai tes pen DC karena arusnya sangat kecil, jadi nggak keluar api. Kalau dikonsletkan di bodi langsung itu nggak keluar api, tapi harus pakai tes pen DC seperti ini ya. Ini yang biru leres kuning ini atau leres putih ini ya, sama aja, di sini ada sambungannya ya. Nah seperti ini, lalu diengkol, kita cek. Nah seperti ini, sebentar kita engkol dulu, dia keluar api apa enggak. Dia akan nyala kalau memang ada apinya. Nah ini nyala kan, nyala, diengkol. Jadi bagus. Itu harus pakai tes pen DC. Kalau nggak pakai tes pen DC nggak bisa karena arusnya kecil. Oke, lanjut. Berarti pulser ini bagus, berarti penyakit motor ini hanya ada tinggal satu, yaitu CDI. Itu bagi semuanya pasti begitu caranya. Nah ini
sudah diganti dengan CDI yang baru. Biarpun KW seperti ini harusnya tetap keluar api, tapi ini tetap nggak keluar api, itu penyakitnya. Nah, jadi kalau ini di engkol ini nggak keluar api ya. Kita tes lagi ya. Ini udah tersambung semua, udah rapi semua ya, belum rapi, udah tersambung semua intinya. Lalu kita cek yang masuk ke kuil. Ini yang masuk ke kuil, semuanya bagus, sepul bagus, pulser bagus, kiprok bagus, CDI baru, kok masih nggak keluar api ya. Ini masih nggak keluar api ya. Kita konsletkan ya. Nah, ini nggak keluar api, tetap nggak keluar api dari kuil, dari CDI yang menuju kuil. Saya pun juga pusing tadi itu, dan akhirnya sebenarnya motor ini udah ketemu penyakitnya. Ternyata ini hanya, ya sebentar dulu, ini hanya edukasi ya, hanya tutorial cara pengecekan kelistrikan. Sebenarnya untuk segala jenis motor itu sama semuanya, apalagi yang jenis DC itu sama dengan ini, dengan Satria F ini. Cuma ini ya sebagai contoh. Jadi semuanya bagus motor ini. Tadi udah ketemu sih penyakitnya. Ternyata penyakitnya itu hanya sepele, yaitu soket ini ya. Kalau Anda nggak percaya, langsung kita ganti soketnya ya. Mana soket tadi itu? Nah, kebetulan saya punya soket asli juga dari Satria F. Ini yang asli ya. Kalau yang KW-KW itu takutnya ya terjadi seperti ini, soket ini. Kita coba ganti dulu ya. Karena semuanya kita cek udah bagus, harusnya nggak ada masalah, tapi ternyata tetap nggak keluar setrum. Jadi ya intinya api yang masuk ke CDI itu semuanya bagus, dan dia hilang waktu masuk ke CDI, berarti ada masalah yang lain, atau masalah yang kira-kira membuat kita pusing ini ya. Ini ternyata penyakitnya, colokan dari atau soket dari CDI. Kita sambung dulu ini ya. Kita namanya bengkel dia seperti ini, harus mencari penyakit motor yang sangat rumit seperti ini. Kadang-kadang ya ketemu gampang, kadang-kadang ya seperti ini membuat kita pusing, itu jangan heran. Ternyata masalahnya itu hanya di colokan ini. Oke, kita pasang dulu. Apakah benar? Oke, pasang lagi. Udah semuanya ya. Nah, ini udah semuanya. Oranye kontak, hitam putih, hitam laras putih massa, biru laras kuning atau biru laras putih, dan hijau laras putih ini pulser. Pulser Satria F ada 2. Oke, kita pasang. Oke, ini pakai CD yang baru ya, yang tadi nggak keluar api. Nah, ini yang menuju ke kuil, kita pasang dulu biar agak enak nanti ngetesnya, karena pendek ini ya. Oke, udah. Lalu kita engkol. Kabel yang warna coklat. Nah ini, wih, kena keren ya. Oke, dan saya perlihatkan biar jelas. Nah seperti ini ya. Nah itu ada apinya. Nah, dan bunyinya pun sangat kuat sekali. Oke, aman. Tinggal sambung ke kuil. Nah, jadi kabel yang ini, yang warna putih laras hitam ini langsung masuk ke kuil di sini dia. Nah, ini colokan kuilnya satu ini. Tinggal masukkan, nanti keluar apinya. Udah pasti beres. Ya, kita ini hanya berbagi dan sharing, berbagi ilmu, siapa tahu bermanfaat. Untuk pengecekan masalah pengapian yang hilang, saya rasa sudah komplit, dan Anda pun pasti udah paham. Kalau belum paham ya nanti tanya di kolom komentar. Karena dari mulai sepul,
CDI sudah saya tunjukkan cara pengecekannya. Intinya seperti itu tadi, mungkin bisa membantu untuk masalah-masalah Anda di rumah. Bagi pemula, terima kasih sudah menonton. Kita hanya sharing dan berbagi ilmu, nggak ada maksud untuk menggurui, karena di atas langit masih ada langit, di atas yang pintar masih ada yang lebih pintar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.